Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to CB. Sibling Sister. Nah, di sini ada aku Riza. Dan aku Fadla. Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol seru tentang hal menarik yang sedang layak untuk diperbincangkan. Nah, hari ini kita bakal coba bahas tentang topiknya itu tentang selingkuh. Nah, siapa nih yang punya pengalaman selingkuh? Oke, ayo stay tune ke kita dan boleh di-share di kolom komentar kita ya. Nah, di sini kita berdua sudah cek di Google. Nah, kita sudah pilih top 3 pertanyaan apakah yang sering muncul kalau kita masukin keyword tentang selingkuh di Google. Nah, untuk pertanyaan pertama adalah kenapa ya orang bisa selingkuh? Nah, kenapa kira-kira Kak? Oke, kalau menurut aku pribadi, kenapa orang bisa selingkuh? Pertama, itu karena kemauan. Don't say kayak dia kurang puas. Ya. Menurut aku, kalau kita ngomongin puas nggak puasnya itu pasti nggak pernah puas ya kan? Iya. Tapi itu balik lagi ke pribadinya, ke orangnya, ke karakternya. Dia selingkuh itu kan sebenarnya dalam keadaan sadar ya. Setuju nggak sih? Setuju. Kalau selingkuh itu dalam keadaan sadar, at least dia tahu sebenarnya resikonya, dia tahu yang dia lakuin itu salah. Benar. Jadi kalau menurut aku, kenapa orang bisa selingkuh itu ya karena keinginannya. Murni keinginan dia. Dan mungkin ada juga beberapa kenapa dia selingkuh itu karena kesempatan ya. Iya, benar. Kesempatan yang memang sih nggak semua karena keinginan juga, cuman lebih banyak memang karena keinginan dan satu juga karena kesempatan. Kesempatan misalnya contohnya dia ketemu sama teman lama. Iya, benar. Dia pernah ikut reuni di situ, padahal awalnya cuma biasa komunikasi aja. biasa, tapi karena ada rasa nyaman itu, ada memori-memori lama yang kayaknya ini seru nih kalau diulangin lagi nih. Kayaknya kalau cuma untuk main-main kenapa enggak gitu. Mungkin itu salah satunya kenapa bisa jadi perselingkuhan itu. Nih, kalau menurut Riza, kenapa ya ada orang yang mau selingkuh itu? Benar kata kakak tadi, karena kemauan. Kemudian nggak usah dijelasin panjang lebar tadi udah. Kemudian yang kedua karena ada kesempatan, peluang-peluang buat selingkuh. Yang ketiga memang ada sih rasa orang yang nggak puas diri. Nggak puas diri ibaratnya gini, Riza kasih contoh nih, si A dia putih tapi dia mau cari yang langsing, di B ada, di A nggak ada. Dia mau cari yang matanya indah, lebih indah, di C ada. Jadi dia tuh mau cobain semuanya sampai nggak pernah puas gitu. Jadi ada orang yang gitu, dia mau sebenarnya kalau idealnya tuh laki-laki, kalau dia memang sudah nggak mau continuous punya hubungan sama si A, dia bisa sih stop. Simpelnya dia bisa stop hubungan sama si A. Bener. Dan bisa cari yang lain. Itu sehat kan? Benar. Tapi balik lagi, laki-laki itu paling susah untuk memutuskan suatu hubungan. Bener. Karena dia takut resiko pertama, yang kedua dia takut banyak drama dari si perempuannya. Padahal simpelnya tinggal bilang aja kan. Iya. Dengan alasan apapun nggak mungkin. Padahal lebih banyak dramanya kalau emang selingkuh, bener kan? Bener. Tuh. Nah, yang ketiga itu, ini yang paling banyak nih menurut Riza. Ngerasa nggak kalau banyak orang yang selingkuh karena dicie-ciein? Benar. Kayak misalnya dalam satu circle, di circle tuh kita kayak maaf kita nggak sama pasangan kita, tapi ada teman lama kita misalnya kan. Bener. Ketemu dan dicie-ciein, diceng-cengin gitu. Itu memang nimbulin sih. Dari awal yang dicie-ciein cuma yang buat bercandaan doang. Karena ada loh, Riza tahu ada cerita beberapa, ada orang yang Riza kenal gitu kan, dia itu awalnya memang mungkin gak niat kan, cuma karena satu kolega tempat kerja yang sama, si istri itu kebetulan tidak bekerja di bidang yang sama. Nah, mungkin teman-temannya bercanda kayak cie-cie gini. Terus kalau ada tugas selalu buat satu tim bareng si kolega ini.
Kalau misalnya ada kerjaan di mepet-mepetin bersama gitu. Nah, itu kan lama-lama kan karena ada dia kebiasaan. Nah, itu kan muncul rasa. Itu yang berpotensi buat orang nyimpan rasa ke orang lain. Nah, ujung-ujungnya pasti selingkuh. Nah, kemudian buat pertanyaan yang kedua ada nah, kalau memang udah selingkuh, apa yang kamu lakukan jika pasangan kamu itu udah ketahuan selingkuhnya? Oke, berarti konteksnya ketahuan. Oke. Kalau menurut aku, kalau misalnya apa yang kita lakuin kalau misalnya pasangan kita ketahuan selingkuh, banyak hal sih, kayak misalnya kita tanyain dulu Iya, benar. kenapa dia selingkuh. Yang kedua, kayak kita mastiin itu benar nggak sih? Iya, benar. Terus gimana ya? Kayak apa sih namanya? Kalau kita masih bisa Tolerir. ya pasangan kita tuh kayak ya udah terima aja, tapi nggak menutup kemungkinan nanti dia bakal ngelakuin hal yang sama. Benar. Karena yang aku yakinin, kalau orang udah pernah selingkuh, nggak semua tapi kebanyakan orang yang udah pernah selingkuh itu bakal bisa ngelakuin hal yang sama Kayak dulu. kayak yang pernah dia lakuin sebelumnya. Apalagi di situ si pasangan itu maafin dia. Itu menurut aku masih banyak kemungkinan dia bakal ngelakuin hal yang sama. Jadi kayak punya power karena udah dimaafin gitu ya. Kalau menurut Riza pribadi sih, yang sebaiknya dilakuin kalau pasangan kita ketahuan selingkuh ya, tetap kita harus tanya bener nggak kejadiannya, kronologi sebenarnya gimana. Kita harus kasih kesempatan dia buat konfirmasi bener nggak kejadian itu. Nah, kalau memang sudah terbukti, itu balik ke diri kita masing-masing nggak sih? Bener. Buat maafin dia. Benar. Karena menurut Riza itu kemungkinan, kalau dibandingkan ya, kemungkinan dia selingkuh lagi sama yang gak selingkuh lagi lebih besar kalau dia selingkuh lagi. Ya, benar. Itu sekitar kayak 75% banding 25% doang. Benar. Jadi kalau memang kita udah mutusin buat maafin dia, kita harus bulatin tekad. Kalau memang dia ngelakuin hal yang sama ya kita ya gimana, kita harus bisa terima dong. Benar. Kalau emang gak bisa terima ya jangan dimaafin, jangan dikasih second opportunity buat balik sama kita. Benar. Dan tadi Riza lewat ada satu step yang ketinggalan. Tanyain. Kalau Riza tanyain. Okay. Tanya itu kayak yang ditanyain itu kenapa selingkuh. Terus bukan tanya apa yang kurang dari Riza ya. Riza no. Menurut saya menurut Riza itu kalau dia mau sama Riza, kekurangan Riza itu bakal jadi kelebihan di matanya dia. Nah, yang bakal Riza tanyain itu apa yang dia cari dari orang lain yang gak ada di Riza. Itu yang bakal ditanya. Apa yang dia cari, bukan apa kekurangan Riza, no. Itu benar sih. Itu benar. Apa yang dia cari lagi? Kalau dia nerima Riza berarti semuanya udah komplit dong, paketnya ada di Riza. Kalau dia cari yang lain berarti kan ada masih yang dia mau cari yang lebih gitu. Sampai harus cari dari orang lain. Kayak gitu. Kalau memang gimana ya? Kalau memang pernyataan dia nggak masuk di akal, nggak logis, ya udah. Untuk kesehatan mental kita, untuk kebaikan diri kita sendiri, dan kebaikan dia juga, ngapain dia terus bohong dan sebagainya, cut off. Bener. Pergi dari dia. Bener banget. Oke. Yang ketiga, apa yang kamu apakah yang kalau misalnya sudah ketahuan selingkuh nih, apakah kamu bakal kasih kesempatan kedua atau bakal langsung diputusin, Kak? Gimana? You go first. Kalau aku ya, balik lagi ke tadi, tergantung jawabannya ya. Tapi gimana ya? Walaupun ada jawabannya, berasa nggak sih kayak ada sakit? Ya ampun. Benar. Nah, yang ditakutin kalau dia udah pernah buat sekali kesalahan kayak gitu, itu bakal jadi ungkitan kita di masa depan. Benar. Contoh, dia buat kesalahan kecil, misalnya dia buat kesalahan ke kita. Kalau kita berantem, setiap kita berantem, itu bakal automatically bakal kita ungkit. Nggak mungkin nggak kita ungkit. Benar.
nanti ujung-ujungnya itu jadi bumerang, kayak bom waktu buat berantem itu terus yang diungkit. Dan So, terakhir hubungan itu nggak jalan sesuai yang diharapin. dan Bener tidak nggak sih? happy. Hmm. Benar. Jadi menurut Riza sebaiknya cut off saja supaya yang selingkuh ini bisa buat jadi pembelajaran. Kalau nggak semua perempuan bisa kasih second opportunity ke dia. Gitu. Bener. Sama kalau aku juga kayak nganggapnya kalau udah selingkuh itu, kalau aku nggak akan ada kesempatan. Karena menurut aku semua yang perselingkuhan itu terjadi karena sadar ya. Dia nggak mungkin dia nggak sadar ngelakuin itu pasti karena dalam keadaan sadar. Jadi menurut aku nggak ada kesempatan. Mungkin memang bukan pasangan yang cocok untuk satu sama lain. Jadi dan kenapa putusin apa enggak ya gitu ya? Putusin atau enggak? Kalau aku ya putusin. Nggak ada kesempatan dan putusin. Dari tadi kan kita cerita buat couples yang masih hubungan pacaran gitu kan. Nah, gimana kalau yang selingkuh itu udah married? Kalau misalnya yang udah married kayak kalau yang udah married ini kan kayak banyak pertimbangan ya. Pertama pertimbangannya anak pasti, yang kedua keluarga, terus kayak lingkungan kita itu jadi beda nggak sih kalau misalnya kita selesain semuanya gitu aja. Posisinya kita masih masih pasangan yang sah, yang married gitu, pasti beda kan lingkungannya. Benar-benar. Kalau kita bisa, jadi mungkin bisa dipikirkan dulu gimana, Matang-matang. dibicarakan dulu gimana matang-matang. Terus kita mungkin bisa jadi kita sampai buat perjanjian kontrak gitu atau segala macam yang nggak merugikan satu pihak lagi. Kedepannya bisa bisa lebih baik lagi, bisa tahu kesalahannya di mana, bisa memperbaiki kesalahannya di mana. Dan kalau yang untuk pacaran dari Rija langsung diputusin aja ya. Benar. Tapi kalau untuk yang nikah tadi juga, kalau if she couldn't handle it anymore, ya bisa dipertimbangkan buat, walaupun itu ini ya. Iya, benar. Daripada ya kan, bisa dipikirin. Dan ada loh orang yang sudah buat kontrak tapi dia nggak bisa keep his promise, nggak bisa menepati kontrak. Karena basically human tuh nggak mungkin 100% gitu terus. Pasti ada perubahan dalam hidupnya, pasti ada perubahan sifat, karakter, itu pasti ada. Jadi someday dia ngelakuin hal yang sama walaupun udah terjadi kayak kontrak segala macam, perjanjian, kita nggak bisa nyalain dia juga. Bukan membela perselingkuhan, kita juga nggak bisa nyalain karena kita yang ngasih dia itu kesempatan untuk berubah. Tapi kalau karena karakter itu udah tumbuh dari dia dan dia udah pernah ngelakuin mistake itu, ya kita nggak bisa nyalain. Iya, let him go aja. So better let him go ya, gak usah dilanjutin. Bener. Tadi buat kalian kalau yang pernah punya pengalaman selingkuh, diselingkuhin, nggak cuma yang diselingkuhin, punya pengalaman nyelingkuhin juga, mudah-mudahan cepat tobat. Pertama, yang kedua ambil jadi pelajaran. Dan tidak ada happy ending bagi yang selingkuh. Percayalah. Benar. Dan kalau misalnya mau bagi-bagi cerita, boleh ya. Kalau memang ada pengalaman selingkuh atau menyelingkuhi, boleh di-share di kolom komentar. Nah, tidak akan ada yang ngejudge ya. Kita tidak sebut siapa-siapa. Semoga yang bersalah dapat memperbaiki dirinya, dan yang dizolimi bisa lebih kuat untuk menghadapinya. Benar banget. Oke, gak terasa ini sudah mau 15 menit. Kita mau tutup podcast kita dulu. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And bye. Bye.